Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur siang hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, merasakan nikmat untuk tunduk dan khusyuk di hadapannya, yang sebagian besar manusia tidak merasakan nikmat kedamaian, ketenangan di dalam hatinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin secara umum. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhir tahun ini atau nanti ke depan menjelang hari kiamat akan terjadi banyak sekali fitnah ataupun ujian yang mana bercampur antara kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan, mukhtalid, ya, sulit untuk dibedakan. Maka perlu ada yang namanya prinsip dalam memegang agama ini dengan sekuat mungkin. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan kembali pembahasan tadabbur yang saya ambilkan dari beberapa kitab tafsir surat Al-Kafirun, yang mana pekan lalu kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwasanya surat Al-Kafirun adalah salah satu surat yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap sholat sunnah beliau. Utamanya adalah sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar, lalu kemudian sholat sunnah ba'diyah, sholat maghrib, dan juga dibaca di rakaat kedua sholat witir, ya, dan juga sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Maka siang hari ini mari kita menyelami makna daripada surat Al-Kafirun. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari riwayat Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwasanya ketika orang-orang Quraisy menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta yang melimpah kepada beliau, sehingga beliau menjadi orang yang kaya raya di kota Mekah, ya. Faqalu hadza laka indana ya Muhammad, ini untukmu wahai Muhammad, ini untukmu, akan jadi milikmu. Dan orang-orang Quraisy menjanjikan menjodohkan beliau dengan siapapun yang beliau pilih, orang paling cantik, paling terpandang di kota Mekah. Namun, ya, dengan syarat jangan mencela Tuhan-Tuhan kami dan mengatakan yang tidak baik tentang Tuhan-Tuhan kami. Kalau kamu masih tidak mau, kami ada penawaran terbaik. Apa itu? Nabi Muhammad SAW bertanya, ya, orang-orang Quraisy mengatakan, ya, ta'budu alihatana sanatan, kamu menyembah Tuhan kami selama satu tahun, yaitu Lata, Uzza, dan kami akan menyembah Tuhanmu sanatan, selama 1 tahun. Maka Nabi SAW bersabda, hatta anzura ma ya'ti min indi rabbi, tidak langsung menjawab beliau, akan tetapi saya menunggu wahyu. Maka datanglah wahyu setelah sekian lama, faja'al wahyu minal lauhil mahfud, qul ya ayyuhal kafirun. Lalu turunlah ayat surat ini, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Istilah kafir ini adalah istilah dari Allah Subhanahu wa taala
untuk orang-orang siapapun yang tidak menerima Islam. Dan ini bukan istilah panggilan yang kasar, bukan panggilan. Nabi tidak pernah mengatakan kepada Abu Lahab, wahai orang kafir, kepada Abu Jahal, orang kafir sini, tidak pernah. Nabi tidak menggunakan ini untuk panggilan sehari-hari. Jadi tidak usah dikhawatirkan untuk menyakiti orang lain, karena kita memanggil orang lain yang orang-orang kafir dengan nama mereka, sebagaimana kita bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita. Namun kafir ini adalah istilah bagi orang-orang yang tidak mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Harus ada istilah yang jelas, harus ada istilah yang tegas. Maka Allah Ta'ala menyebut, katakanlah wahai Muhammad SAW, kita tentu mengucapkan demikian, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, ini bisa dilihat, coba bayangkan jamaah rahimakumullah. Nabi itu biasanya lemah lembut. Nabi panggilannya lembut, kata-katanya lembut, sikapnya lembut, tapi diperintahkan untuk tegas dalam hal urusan ibadah, urusan sembah menyembah. Wahai orang-orang yang kafir, diperintahkan untuk tegas dalam hal ini. Maka orang-orang kafir ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak bisa kita ganti dengan non-muslim, tidak bisa kita ganti dengan istilah lain. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Sesungguhnya orang-orang kafir sama bagi kalian mengasih peringatan atau tidak. Walladzina kafaru, dan seterusnya, banyak sekali kalimat istilah orang-orang kafir. Maka jangan kita sendiri anti dengan istilah ini, dan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ketika memang hubungannya ibadah. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau kita belajar bahasa Arab, Bapak dan Ibu rahimakumullah, huruf mim dan alif atau kita baca ma ini ada banyak sekali arti dalam bahasa Arab. Akan tetapi dalam surat Al-Kafirun ini para ulama berbeda cuma dua hal saja. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menyembah ma yang pertama isim mausul, ma mausulah, yang artinya adalah sesuatu. Aku tidak akan menyembah sesuatu yang kamu sembah, berhala-berhala itu. Ma yang kedua adalah ma masdariyah dalam istilah bahasa Arab, yang artinya adalah cara. Aku tidak akan menyembah sebagaimana cara engkau menyembah Allah, karena mereka menyembah Allah melewati Lata dan Uzza, ada berhala-berhala. Mereka tidak akan merasa tidak sampai kepada Allah kalau enggak melalui penyembahan kepada berhala. Jadi ini jamaah rukullah, kita dengan sesuatu apapun tidak akan kita sembah selain Allah. Kita dengan cara bagaimanapun tidak akan kita menyembah kecuali dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini diulang jamaah rahimakumullah, kan kita mengulanginya ya. Kadang-kadang kalau pas ngantuk itu kita baca Al-Kafirun terbalik-balik dan nggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Saya sendiri kadang harus ngitung jamaah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kan ayatnya ada 6 ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud. Nah, udah 5 ini mesti terakhir. Lakum dinukum boleh. Nek enggak dihitung niki bablas 6 7 8 kapan rampungnya nggih. Jadi diulang-ulang, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Kenapa diulang-ulang? Para ulama ahli tafsir memberikan penjelasan bahwasanya sejak zaman dahulu sampai nanti kapanpun juga saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah dan tidak akan pernah menyembah dengan cara yang kalian sembah. Jadi Nabi di sini menegaskan melalui perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dari sejak zaman dulu sampai sekarang tidak akan melakukan hal itu. Makna yang kedua adalah menegaskan. Kan kita sering mengulang-ulang kalimat untuk menguatkan saya tidak mau. Sekali lagi saya katakan saya tidak mau. Sekali lagi saya katakan saya tidak. Itu untuk menguatkan. Artinya jamaah rahimakumullah, urusan ibadah itu enggak ada toleransi jamaah.
Urusan ibadah itu terakhir di sini disebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Ayat ini jangan difahami sebagaimana orang-orang orientalis, orang-orang musuh-musuh Islam, bagiku agamaku dan juga bagimu agamamu. Logika mereka mengatakan berarti agama saya Islam itu benar, agamamu bagimu juga benar. Mereka mengatakan seperti itu. Waliyadzubillah. Maka jamaah rahmatullah, jangan sampai kita mengatakan agama manapun adalah benar. Anda dengan agama Anda, yang penting Anda baik, Anda sudah benar. Anda dengan Buddha Anda mengajarkan kedamaian, Anda juga baik dan benar. Ini jangan sampai ada di kepala kita dan di keyakinan kita jamaah. Kalau ini fatal sekali. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kita, Islam adalah agama yang paling benar, agama yang satu-satunya benar. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kenapa Rasulullah SAW diutus? Kalau seandainya semua agama benar. Ya, kalau semua agama sudah benar, tidak perlu ada Nabi Muhammad SAW yang mengajak untuk menyembah hanya Allah satu-satunya, yang mengajak untuk menghindari kesyirikan. Jadi jamaah rahmatullah, di sini perlu kita menjadi orang yang tegas dalam hal ibadah. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Dan ini kita translate, kita turunkan dalam keseharian kita. Khususnya jamaah rahimakumullah, kita perlu berhati-hati di akhir tahun ada ibadah agama lain. Dan kita harus punya prinsip, bagi saya ibadah saya dan cara ibadah saya, bagi Anda ibadah Anda. Maka turunannya jadi situ jamaah, jangan sampai kita membantu ataupun ikut campur urusan ibadah orang lain yang agamanya lain. Ya, sekalipun itu, mohon maaf, ini tegas harus disampaikan, mengantarkan orang untuk beribadah ke tempat ibadahnya. Ya, sekalipun itu membantu membawakan pernak-perniknya untuk pohonnya, sekalipun itu untuk yang lain sebagainya. Artinya jamaah, urusan dunia kita wajib tolong menolong kepada saudara kita yang kesusahan. Ya, mereka kelaparan, kita berikan hadiah, kita berikan makanan, kita berikan tata cara yang santun, yang sopan, kalimat yang lemah lembut kepada orang tua, kepada tetangga, kepada kawan yang mereka masih belum menerima Islam. Lemah lembut, tapi urusan agama, urusan sembah menyembah, urusan ibadah, nyuwun sewu nggih Mas, agama saya melarang hal itu. Ini bahkan mengangkat derajat dan prinsip panjenengan Bapak Ibu. Kata orang yang masuk Islam terkenal di sana, namanya Andreu Tate, ya. Itu mengatakan apa? Saya meyakini agama Islam ini yang paling benar. Kenapa? Karena punya prinsip yang jelas dan tegas. Seandainya agama itu tidak punya prinsip yang tegas dan jelas, niscaya dia setiap zaman akan berubah. Setiap masa akan berubah sesuai keinginan zaman dan masa tersebut. Dan agama apa yang seperti ini sudah tidak murni, sudah tidak asli. Maka agama yang punya prinsip yang jelas, yang tegas, saya yakin inilah yang masih murni dan agama yang benar-benar asli. Nah, inilah perlu kita serap ini jamaah rahmatullah, dan kita yakini agama kita adalah agama yang benar. Dan tolong menolong dalam hal kebaikan, urusan dunia boleh, tolong menolong dalam urusan agama, urusan ibadah itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka jamaah untuk secara praktek lapangan tanyakan kepada para ustadz yang ahli. Jangan serta-merta kita menafsirkan sendiri lalu kita praktekkan tapi penerapannya salah. Tanyakan pada fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Tausiah yang singkat ini, kultum yang singkat ini mengajak Bapak dan Ibu untuk memiliki prinsip yang kuat dalam membela agama Islam, meyakini agama Islam dan bersikap dengan prinsip ya tegas ya, lakum dinukum waliyadin. Akan tetapi saya juga mengajak untuk tetap santun, tetap sopan kepada tetangga, kepada orang-orang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.